bagi semua orang yang taat kepadanya. Itu dia sabda.
Jika yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku.
berserah kepada Tuhan. Aku selalu mengajar di rumah-rumah dan di balik kawah, tempat semua orang yang berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Andailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka, sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitu jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, Jika berkatamu itu salah, tunjukkanlah sabdanya. Tetapi jika katamu itu mengapa kamu menampar aku? Maka Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Petrus menyangkal dengan berkata, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar yang juga keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau melihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Dan Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Karena
jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku turun dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja. jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi kamu punya kebiasaan bahwa pada hari Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? mereka berteriak, Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, lalu mereka mengambar lukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, Lihatlah, aku membawa dia keluar ke
tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum dan menghukumi dia sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apa-apa terhadap aku. Jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu Dia yang menyerahkan aku kepadamu dan bagi kesaksian. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jika engkau bebaskan dia, engkau bukanlah saudara Isa. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, kata Pilatus
Semua kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Baiklah membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuangku di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Kemudian katanya kepada murid-muridnya, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada
Namun demikian, seorang dari prajurit itu menikam lampunya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada Tuhannya yang akan dipahamkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tinggal. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ialah murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya dia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak harum. Kira-kira
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore berkat Tuhan. Selamat sore, berkat Tuhan. Merenungkan sabda Tuhan yang kita dengarkan di ibadat Jumat Agung ini membawa kita masuk pada misteri salib Yesus, di mana di dalam salib itu ada dalam nuansa atau suasana gelap, suram, tidak baik-baik saja. Dan siapapun dari kita pernah berada di sana atau pernah berada pada sana. Dan saya mau menawarkan renungan di Jumat Agung ini mungkin pertama, waktu lalu saya bertemu dengan seorang pemuda. Dia memakai tato. Sini ada yang pakai tato, bukan tato anu ya. Tatonya itu ada beberapa di lengan. Lalu ketika dia membuka kaosnya karena sedang olahraga, di dadanya itu juga ada tato. Di sini tato rosario, di sini tato kuda dan penunggangi. Di dada sini tato Yesus, wajah Yesus bermahkota. Saya tanya, kamu bikin tato sakit nggak? Sakit nggak? Lama nggak? Lama. Mahal nggak? Ya, biasa. Ini bayarnya per jam. 1 jamnya itu 1,8 juta. Ini buatnya 6 jam. Saya rencana itu mau buat tato, tapi karena harganya mahal jadi tatonya biasa. Yang menarik adalah ketika dia mengatakan, ini loh, saya Katolik sejati. Dia mengatakan dengan sangat gagah, dengan sangat lantang di hadapan saya ketika sudah menunjukkan tato rosario atau kuda dan penunggannya yang adalah ketika dia mengatakan ini santo pelindung saya. Dan di sini Yesus yang bermahkota itu, dia mengatakan saya Katolik sejati. Yang saya tawarkan untuk kita renungkan adalah jawaban dari atau pernyataan, karena saya bertanya, pernyataan dia yang mengatakan Romo, saya Katolik sejati. Apakah pernyataan itu akan tetap sama dengan lantang dan gagah saya akan mengatakan saya Katolik sejati? Terlebih ketika kita berada pada pengalaman hidup kita yang penuh penderitaan. Kalau kemarin saya membahasakan di Minggu Prapaskah kelima, yang mana salib dan juga patung-patung diselubungi dengan kain yang menggambarkan tentang keterselubungan kemuliaan Yesus yang bertambah, Yesus yang masih samar-samar kemuliaan.
Apakah ketika kita berada di dalam situasi itu, kita masih dengan lantang mengatakan saya Katolik sejati? Atau secara luas lebih lagi adalah saya murid Yesus yang sejati? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi pagi ada jalan salib. Yang itu itulah jalan salib sedikit menurut saya. Apakah saya murid Yesus sejati? Kalau jalan salib, timura atau ini kan menjadi hal yang sangat sederhana untuk kita maknai lebih dalam dan lebih luas lagi ketika kita melihat bagaimana hidup kekatolikan kita, hidup kemuridan kita. Dan yang kedua yang mau saya sampaikan adalah tadi pagi saya menerima foto dan video dari Adipal. Saya tertarik dengan salah satu foto di mana ada anak kecil usia TK kalau salah ingat. Di samping kanannya Ibu Dina membawa lilin. Sementara bocah cilik ini berada di tengah di antara dua Ibu Dina ini, yang membawa lilin kanan kiri, dan dia membawa tongkat salib Ibu Dina. Dan saya tertarik melihat foto itu karena dia memegang tongkat salibnya, lalu pakai ditempelkan di tiang itu sambil memejamkan mata. Saya bayangkan dia sedang berdoa apa ya, anak kecil itu. Tanpa pakaian Cina, karena dia belum Cina, jadi masih pakai celana pendek, kaos oblong. Dia membawa tongkat salib Cina. Dari melihat gambar itu, saya merenungkan ketika seorang anak kecil lebih memilih untuk memberikan dirinya membawa salib, sementara kita melihat salib itu dari jauh. Kita lebih mudah untuk hanya melihat salib atau menghindari salib atau memberikan salib itu kepada yang lain. Intinya, aku tidak mau memberikan diri untuk membawa salib. Saya melihat foto itu terbesit perenungan yang bagi saya itu cermin kesiapan kita sebagai murid Yesus. Terlebih ketika kita berada pada salib, kita akan lebih mudah untuk memilih hanya melihat salib dari jauh. Nek iso salib kuwi ojo ning aku, nek iso salib kuwi dipanggung oleh orang lain. Uripku itu pilihan yang seringkali kita cari. Hari ini kita merenungkan Yesus yang lama, kekosongan harapan di dalam diri para murid, perjalanan gelap yang dialami oleh para murid memberikan sebuah kunci komitmen dan kesetiaan sebagai seorang murid. Apakah di dalam gelap perjalanan itu, apakah di tengah keputusasaan
harapan itu kita masih mau untuk memberikan diri membawa salib bersama dengan Yesus yang wafat. Mari kita duduk. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan doa Tuhan. Untuk gereja kudus, saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk Bapak Paus, marilah kita berdoa pula untuk Bapak suci kita, Paus Leo, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristian yang Kau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah kita berdoa pula untuk uskup kita, Kristoforus, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan Roh-Mu Engkau meluruskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk para calon baptis, marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahiman-Nya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan hubungan anak angkatmu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk persatuan umat Kristian, marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar
dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptis tidak hanya dipadukan oleh kebutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk orang yang tidak percaya akan Allah, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Engkau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk para pemimpin negara, marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendaknya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan-Mu pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk orang yang menderita, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Dia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya cerita doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai kehadiran-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesatan bersukacita karena menerima belas kasihan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara yang terkasih, sesudah kita mendoakan doa Umat Maria, kita akan diberi kesempatan untuk memberikan penyembahan kepada salib suci, di mana pada salib itu tergantung Yesus yang wafat di sana bagi kita. Mari kita siapkan hati untuk kita memandang Yesus yang wafat di sana.
dari saudara nanti akan diberi kesempatan untuk maju satu persatu memberikan penghormatan penyembahan kepada Sang Suci. Hanya ada 2 salib yang akan menjadi tempat kita mempersembahkan bakti kasih kita kepada Yesus. Lihatlah kayu salib di situ tergantung Kristus penyelamat dunia. Lihatlah kayu salib di situ tergantung Kristus penyelamat dunia. Lihatlah kayu salib di situ tergantung Kristus penyelamat dunia.
sangat mempersiapkan diri untuk menerima Yesus di dalam komuni suci. Pasti yang sudah diberkati di dalam Ekaristi Kamis Putih. Kita menyambutnya agar melalui kesatuan kita dengan Yesus yang Bapa di salib, kita ketika berada pada salib mampu untuk mengikuti dan menjalani dalam pertolongan itu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan doa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka biarlah kita berdoa. Saudari-saudari yang terkasih, mari kami di hadapan Tuhan. Kita mohon agar kita dilayakkan, dipantaskan untuk menerima Dia yang tinggal di dalam hidup kita. Inilah doa Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Tuhan. Tiga
marilah kita berdoa. Allah yang benar dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat Bapa dan kebangkitan Putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup berbakti kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, ibadah Jumat Agung hampir di penghujung. Saya memberikan satu pengumuman. Besok hari Sabtu adalah Sabtu Suci. Pagi hari kita akan mengadakan ibadah lamentasi Sabtu Suci. Besok akan ada simbolisasi penyalaan 7 lilin, dan kita akan mematikan lilin itu satu persatu di dalam ibadah Sabtu Suci. Maka saya mengundang Anda hadir di dalam ibadah Sabtu Suci besok jam 6 pagi di tempat ini. Vigili malam Paskah jam 7 malam. Baik, saudara-saudara, kita mengakhiri ibadah Jumat Agung ini. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.